Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data dimanapun Anda berada, bersama saya Bromin. Kita akan kupas tuntas fenomena yang terupdate dan yang pastinya terhangat lewat data berbicara dalam program Kopi Pagi. Baik Sobat, pagi ini kita akan kupas tuntas fenomena terupdate dan yang pastinya terhangat dengan Sisdata yang bertanggung jawab di bidang statistik harga yang pastinya akan menambah pengalaman dan informasi bagi kita semuanya. Saat ini di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya nih berefek pada kenaikan harga yang menjadi momok tersendiri bagi semua orang. Itu semuanya akan kita kupas tuntas dalam program Kopi Pagi, kolaborasi pikiran dan inspirasi pagi. Baik Sobat Data, di depan saya sudah duduk manis dengan batik pinknya. Inilah dia Sisdata kita pagi ini. Boleh dong Sis nanti perkenalan, biar Sobat Data mengenal siapa gue star pagi ini. Silahkan perkenalan diri dan bidang statistik harga lagi sibuk apa nih? Monggo dipersilahkan. Hai Sobat Data, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yuanita yang ditugaskan di BPS Tulungagung di bidang statistik harga. Untuk kesibukan biasa sih, hanya survei-survei rutin, kemudian diselingi dengan menggali fenomena apa sih yang terjadi di bulan-bulan ini. Mungkin itu aja sih. Oke, oke. Oke Sisdata, berarti di bidang statistik harga ada survei rutin di setiap bulannya, begitu ya? Betul Oke. sekali. Survei rutinnya itu seperti apa sih, Sis? Survei rutin di statistik harga itu Ya. macam-macam, Oke, Mas. ha? Jadi ada yang bulanan, Oke. ada yang Mm-mm. triwulanan, dan ada juga yang khusus. Jadi di momen-momen tertentu nih. Tertentu, ya. Nah, untuk yang bulanan itu ada Mm-mm. survei harga produsen, survei harga perdagangan besar, survei harga konsumen, dan survei harga perdesaan. Oke. Survei harga perdesaan sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, Mas. Jadi ada survei harga produsen perdesaan, survei harga konsumen Oke. perdesaan. Mm-mm. Nah, untuk yang triwulanan itu ada survei harga kemahalan konstruksi, dan untuk yang momen-momen khusus nih Mas Bro, jadi ada namanya survei khusus hari raya atau SKHR. Yang Jadi saat ini nih ya? iya Iya. betul. Oke, oke. Oke, Sis. Dari banyaknya survei yang telah disebutkan tadi, ada nggak sih survei yang menangkap tentang kenaikan harga? Soalnya di masyarakat itu lagi rame-ramenya nih, apa-apa naik, apa-apa naik. Gimana, Sis? Oh tentu saja ada dong Mas Oke, ada Bro. ya? Ah, ada. Kalau di BPS itu ada namanya survei harga konsumen dan Mm-mm. survei khusus hari raya nih untuk Oke, menangkap momen-momen di Lebaran Lebaran. dan Ramadan ini. Ini lagi-lagi anu nih ya, persiapan ini ya, Persiapan, 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 ya persiapan ya. persiapan Ah, kalau SKHR-nya. oke, persiapan. Jadi kalau itu dilaksanakan, itu jadwalnya kapan nih, Sis? Kalau SKHR nih Mas, survei khusus hari raya itu Oke, ah. biasanya H-10. Oke, 10 hari Itu sebelum hari mulai raya ini ya. iya, itu Oke, mulai Hamin untuk 10. mendata. Mm-mm. Kemudian ada yang survei harga konsumen nih Mas Bro. Mm-mm. Kalau survei harga konsumen itu ada yang mingguan, Mm-mm. ada yang 2 mingguan dan Oh, ada dua yang mingguan juga bulanan. ada? Ada. Ada. Jadi macam-macam nih. Jadi kalau yang untuk yang mingguan, Mingguan, yang oke, yang didata mingguan. mingguan tuh biasanya nih untuk barang-barang komoditas yang fluktuatif nih Mas Bro hari ini. Sering berubah. Betul Oke, sering sekali. berubah. Jadi contohnya seperti yang viral kemarin ya Mas Bro ya. Oh Beras. ya, beras, Beras beras. itu kan naik sekali ya Mas Bro, naik tajam. Iya. Sampai berapa nih harganya? Sampai 5 Tahun lalu itu masih mm 9.500. Tahun ini bisa 15.000, 15.000, tembus ke oke. 15.000, Tembus, hampir tembus. 100% ya Mas Oke, Bro ya naiknya. betul. Jadi itu masuk di data di mingguan. Mingguan, oke. Ada lagi tuh contoh lain cabai rawit. Cabai rawit, Cabai rawit kita tahu sendiri ya Mas Bro. Hari ini turun besok bisa naik. naik. Bawang merah itu masuk di data yang di mingguan. Oke. Terus ada lagi yang dua mingguan Mas Bro. Dua mingguan ya. Kalau demi mingguan itu lebih cenderung ke barang yang
berubah tapi nggak sesering yang pertama Oke, tadi nggak yang sesering mingguan. yang Iya, mingguan. nggak sesering yang pertama. Contohnya apa? Seperti buah-buahan, Oke. sayur-sayuran, itu seperti ikan, itu masuknya di dua Dua mingguan, dua mingguan. mingguan, iya, oke. Ya. Ya. Kemudian yang bulanan Ada itu, bulanan juga nih, iya ya ada bulan. bulanan itu untuk barang-barang komoditas yang eh, perubahan harganya itu nggak sesensitif yang mingguan dan dua mingguan. Tapi suatu saat pasti bisa naik. Itu Ya, pasti ada pasti. perubahan. Mm-mm. Makanya kenapa tetap kita data. Kalau Oke. nggak ada perubahan nggak akan kita data nih Mas Oke, Bro. iya, Kenapa iya. kita data? Karena ada perubahan Karena nih. perubahan. Iya betul. Jadi contohnya mobil nih Mas Bro. Mobil, Itu mobil. kan ada kenaikan tuh biasanya. Biasanya di awal tahun atau karena kenaikan nilai tukar yang terlalu tinggi itu biasanya harga mobil kan kita tahu Iya, sendiri ya Mas Bro, mobil itu impor itu biasanya ada kenaikan Kenaikan nih. ada, Ya, biasanya di oke. tengah tahun juga ada kenaikan. Jadi nggak harus di awal tahun. Kemudian ada lagi yang bulanan nih Mas Bro, sewa rumah, kontrak rumah itu masuk juga loh Mas Bro. Masuk juga. Iya, jadi itu kalau sewa rumah itu kan bisa berubahnya bulan depan berubah. Bisa Iya, sampai tahun bisa tahunan. ada beberapa, bisa. baru beberapa tahun bisa naik harganya Oke. untuk sewa dan kontrak rumah. Kemudian ada lagi yang di bulanan itu contohnya sekolah, Mas Bro. Biaya sekolah itu kan kenaikannya kan nggak mungkin 3 bulan ya Mas Oke, Bro ya. biasanya Biasanya tahun ajaran ajaran baru, baru, betul. iya. Tahun ajaran baru itu biasanya ada kenaikan biaya sekolah. Oke. Iya, betul. Jadi ada mingguan, 2 mingguan, bulanan. Oke. Betul sekali Mas Bro. Pastinya itu ada responden nih Sis ya. Iya, Oke. tentunya dong. Responden-responden itu biasanya sudah ditentukan atau Sisdata cari sendiri nih? Nah, ini Mas Bro, untuk responden ya. Kalau untuk yang survei harga konsumen itu, respondennya itu adalah pasar. Pasar, Jadi oke. ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada sekolah, ada rumah tangga, kemudian ada juga yang namanya kontrak rumah. Berarti kalau disebutkan pasar, Iya betul. langsung menuju ke pasar tersebut Iya nih. betul. Oh, langsung terjun ke Langsung lapangan terjun ya? ke pasar. Iya. Cuma pasarnya itu sudah ditentukan nih Mas Oke, Bro. ha-ha. Ada kriteria tertentu, ada Kriteria. mekanisme dalam pemilihan pasarnya. Iya. Jadi nggak asal comot nih kita pilih pasar. Misalkan, oh saya pilih pasar Vage nih, saya pilih pasar apa? Oh nggak Oke, bisa. Jadi kalau ada sudah mekanisme ditentu- pemilihan oke, sampel tersendiri iya. nih Mas Bro. Iya betul. Oke, berarti Sisdata itu melaksanakan kegiatan survei tersebut otomatis kan langsung terjun ke lapangan nih. Iya betul. Itu pasti ada petugasnya kan? Iya, Oke. betul. Petugasnya Sisdata sendiri atau ada gimana? Sebagai bawahan, atasan atau gimana nih kalau kita terjun ke lapangan Kalau ya? di BPS nih Mas Bro, biasanya ada petugas pencacah lapang dan Oke. pengawas lapang. Oke, berarti Nah, yang petugas pencacah pengawas lapang lapang. itu petugas mendatanya langsung, Iya betul. pengawas sebagai pengawasnya nih ya? Iya. Oke. Jadi petugas pencacah lapang kami itu teman-teman dari mitra BPS nih Mas Oke, Bro. mitra Iya. BPS. Nah, untuk pengawasnya itu dari kami nih, dari organ Oke, BPS. termasuk Sisdata Iya, juga? betul sekali. Oke. Kenapa perlu diawasi? Ha-ha. Jadi kita harus memastikan SOP dalam pendataan itu sesuai. Sesuai, oke. Jadi nggak asal nih Nggak data. asal data Iya nih betul. ya. Jadi misalkan nih baik yang harga mingguan, bulanan atau yang 2 mingguan, tidak asal nih kita ngambil data semaunya kita nih, nggak bisa Mas Bro. Jadi respondennya harus tetap. Oke. Yang pertama Ha-ha. ya, nggak boleh berubah-ubah. Nggak boleh berubah. Pasarnya tetap. Iya, Waktunya tuh juga harus tetap Mas Bro. harus. Harus, apalagi kalau mingguan Ini nih. waktunya sudah tank, itu Iya, berangkat. Iya, Itu berangkat. kan mingguan nih Mas Bro. Mingguan kan harganya fluktuatif, bisa tiap jam berubah kan. Jadi nggak boleh nih kita misalkan hari ini kita data jam 8. Oke. Besok minggu depan didata jam 10, nggak bisa. Jadi tetap harus jam Betul. Jadi harus 8 tetap. tadi ya, kalau Yang mingguan itu kan pendataan di hari Senin dan Selasa. Iya. Tapi di sini nih kita fokuskan Mas Bro di hari Senin. hari Senin. Hari Senin jam 8 harus langsung petugas ke pasar. Dan itu sepertinya wajib ya, Senin juga harus turun ke lapangan. Harus turun ke Oke. lapangan dan kami juga harus mendampingi untuk memastikan SOP-nya itu benar Mas Bro. Oke. Betul. Tadi sudah dijelaskan tentang survei dari BPS, tata pelaksanaannya dan juga jadwalnya. Sekarang kita kembali ke fenomena kenaikan harga nih. Dilihat dari kacamata BPS, kenapa ya fenomena itu selalu berulang setiap tahunnya? Gimana menurut? Fenomena kenaikan harga yang berulang setiap tahunnya itu biasanya kan di momen Lebaran, Ini ya, Natal itu biasanya ha-ha. berulang ya Mas ya. Dan itu selalu. Iya dan itu selalu. ha. Seakan-akan kok kenapa ya kok nggak diatasi itu.
Nah, memang kenapa ini terjadi ya karena yang pertama itu penyebabnya ya karena perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri, Mas Oke, Bro. oke. Nah, jadi contohnya ini, contoh kecil di momen Ramadan kali ini, Saat ini nih. saat Ramadan seperti Saat ini ini. nih biasanya bisa kita lihat nih contoh dari makanan dan minuman. Jadi Oke, aja ya Mas Bro ya, kita lihat nih di pinggir jalan, di sepanjang jalan itu setiap sore. setiap sore, betul sekali. Banyak sekali yang namanya pedagang makanan jadi. Bisa gorengan, es, jajan pasar, makanan jadi, fried chicken, Iya. itu semuanya kayak tersaji gitu ya Mas Bro ya. Bermunculan. Bermunculan di pinggir jalan dan hampir di sepanjang jalan. Ah, ah. Dan yang kita lihat konsumennya itu loh Ah. Mas Bro, banyak banget gitu loh. Tim ngabuburit namanya. Ngabuburitnya itu banyak banget gitu loh. Jadi Oke. nggak hanya satu atau dua orang saja, Iya. tapi banyak dan tuh biasanya malam tuh sudah habis, iya kan? Jadi animo masyarakat juga tinggi Iya, kan betul. terhadap Dan barang-barang setiap sore itu. itu biasanya malah mereka menikmati kemacetannya. Heeh, Iya, bener. betul. Menunggu Euforia. sambil menunggu waktu berbuka. Betul, Heeh, oke, betul siap. sekali. Jadi kalau di momen Ramadan itu ada kenaikan harga-harga makanan jadi gitu ya Mas Iro. Nanti menjelang Lebaran ada lagi nih. Tradisi kita kalau Lebaran itu apa Mas Bro? Ah, Apa? Baju baru. baru. Betul sekali, baju baru. Tradisi, Heeh. tradisi. Sebenarnya nggak wajib, tapi kayak nggak afdol ya. Kalau Lebaran baju kita tidak baru nih, sandal tidak baru itu kan tidak afdol ya. Jadi biasanya kita lihat nih, kalau malam-malam mendekati takbir, Takbir. itu biasanya bukannya penuh masjid, tapi toko-toko baju Toko yang baju. penuh, betul nggak Mas? Jadi itu biasanya banyak-banyak orang itu menghabiskan waktunya itu untuk mencari baju. persiapan. ya? Persiapan Ramadan. Meskipun harga baju itu mungkin naik, Oke. tetap aja dibeli. Mm-mm. Kenapa? Karena memang itu sudah merupakan tradisi. Tradisi setiap Nah, tahun. itu yang menjelang Lebaran. Nah, nanti di saat Lebaran ada lagi Mas Bro. Apa? Coba kalau misalkan kita nih habis sholat Id ya, kita kan anjang sana nih ke Ah. rumah saudara, Ah. ke rumah tetangga. Iya. gitu. Apa yang tidak pernah kita lewatkan? Hmm, Snack, cemilan, makanan jadi, pasti. kue. Ah, Kue kering gitu kan Iya. Mas Bro, di tiap rumah itu. Setiap rumah pasti. Biasanya ada kue kering. Iya. Kemudian ada minuman-minuman ya. Nah, itu biasanya tidak lepas dari yang namanya Lebaran. Nah, ada lagi Mas Bro, yang jauh lebih dari itu. iya. Transportasi. Ah, Yang mungkin miss dari kita ya. Nggak sampai pikiran apa hubungannya transportasi dengan Lebaran. Oh, jangan salah. Biasanya kan ini keluarga kita nih. Biasanya kan ada nih yang tinggal di luar wilayah Tulungagung. oke. Nah, kan atau bekerja di luar wilayah Tulungagung. Nah, di momen Lebaran itu mereka ingin berkumpul nih dengan mudik. keluarga di rumah mudik. Mudik. Nah, itu yang jadi kayak fenomena tahunan Ya, berulang, fenomena betul sekali. Dan itu series ya, mulai Ramadan sampai hari raya. Heeh. Series selalu. Oke, oke, betul oke, oke, sekali. oke. Oke, tentang transportasi. Saya sedikit membahas tentang tiket apapun itu kendaraan umum. Pastinya di setiap lebaran pasti akan naik nih. Betul Salah sekali. satu yang saya soroti adalah tiket pesawat. Saat tidak naik sudah mahal, sekarang lebaran 2 kali lipat pasti lebih mahal. Dan para pemudik itu masih saja ingin Membelinya. membelinya. Betul Gimana sih menurut Anda? Memang kenaikan tiket itu tidak bisa kita hindari ya, Mas. Iya, iya. Jadi kenaikan tiket itu tidak hanya di pesawat, Ah, bisa juga di kendaraan-kendaraan umum lainnya Iya. seperti kereta, kemudian kapal. Hampir semua. Hampir semua. Bus itu yang biasanya buat transportasi Iya. kita ya, yang umum gitu. Jadi kenaikan-kenaikan itu terjadi, kenapa ya? Karena tingginya permintaan tadi, Permintaan, benar betul. sekali. Iya. Jadi banyak keluarga kita nih yang mudik tadi, seperti iya. yang saya jelaskan. Jadi harganya itu akan meng-up. Jadi harga itu bisa naik, makanya itu pemerintah sebenarnya sudah membuat batasan. Jadi menetapkan batas atas harga tiket, Mas. Iya. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya agar pihak travel itu tidak menjual lebih dari harga yang ditetapkan pemerintah. Biar tetap terjangkau. Betul, terjangkau. Dan pemerintah akan memberikan sanksi jika mereka menjual harga tiket itu sudah di atas harga batas Oke. atas yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah, tentunya ya. Nah, selain itu di momen Lebaran itu biasanya kan meskipun harga solar, harga BBM nggak naik ya Mas Bro ya, tapi kenapa harga tiket itu naik? Tetap Nah, naik. itu karena permintaan tadi, permintaan kembali Oke, ke oke. permintaan masyarakat yang tinggi. Oke, gitu. oke. Jadi pemerintah itu akhirnya menetapkan yang namanya TUS lah, tambahan tiket.
khusus untuk khusus untuk hari iya. raya. Nah, ini biasanya berlaku H-10 sampai H+10 kalau tidak salah Mas Bro ya. Iya. Itu yang menetapkan adalah Menteri Perhubungan. Sudah ditetapkan ya. Jadi Betul tarif-tarifnya sekali. itu pasti Iya. naik saat Ha, Lebaran. Oke. Sobat Data, itu tadi kita sudah banyak menggali info tentang fenomena kenaikan harga di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah pola konsumsi kita sendiri. Bagi yang kepingin tahu lebih dalam, silakan datang ke kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulungagung. Bagi yang belum like dan subscribe, kita tunggu untuk mendukung program kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sehat, sampai ketemu di program Kopi Pagi selanjutnya. Bro Min tutup dulu ya. Yuk sis, kita tos. Kopi Pagi, kolaborasi, pikiran, dan inspirasi pagi.